Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joki Septian Ramadan dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik secara umum, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang mekanik dapat merambat melalui suatu perantara atau medium. Gelombang mekanik bisa menjadi gelombang transversal seperti proses perlambatan pada tali dan juga melakukan rambatan sebagai gelombang longitudinal, seperti bunyi yang melalui medium udara atau benda lainnya. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik merupakan suatu gelombang yang bisa melakukan rambatan walau tidak ada medium atau perantara. Energi elektromagnetik dapat merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang dapat diukur. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki suatu muatan energi listrik serta magnet dan tidak memerlukan suatu media rambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat meskipun berada di dalam ruang hampa sekalipun. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu memiliki arah rambat yang tegak lurus terhadap arah getarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memang sudah banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika gelombang elektromagnetik dalam bentuk gelombang memiliki beberapa variabel yang bisa diukur. Beberapa variabel tersebut adalah panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Panjang gelombang adalah jarak di antara kedua buah puncak, sedangkan untuk frekuensi sendiri adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satuan-satuan waktu. Jika dilihat secara matematis adalah sebagai berikut. Perlu diketahui jika energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta memiliki level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi yang dimiliki oleh suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang dari energi yang berhasil dihasilkan, sekaligus semakin tinggi frekuensinya. Baik, berikut adalah sejarah singkat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik juga memiliki beberapa sifat di dalamnya. Nah, agar kalian lebih mudah paham akan gelombang elektromagnetik, berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik akan terjadi secara bersamaan. 2. Dapat merambat pada suatu ruang hampa. 3. Besar medan listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dengan hubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak mengarah terhadap rambat gelombang. 5. Merupakan gelombang transversal. 6. Dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan pelenturan atau difraksi. 7. Memiliki momentum. 8. Dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung frekuensinya atau panjang gelombangnya. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu ruang hampa merupakan ketetapan umum konstanta. C sama dengan 3 kali 108 m per s, meter per sekon, sama dengan meter per detik. Sumber gelombang elektromagnetik. Adanya gelombang elektromagnetik juga dapat terjadi dari beberapa sumber. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik.
1. Osilasi listrik. 2. Sinar matahari. 3. Lampu infrared yang secara khusus dapat menghasilkan inframerah. 4. Lampu ultraviolet yang secara khusus dapat menghasilkan ultraungu. 5. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam dapat menghasilkan sinar X atau biasa disebut dengan istilah sinar ronsen. 6. Inti atom yang tidak stabil sehingga mampu menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Dan untuk radiasi sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik meliputi cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, mikrogelombang, dan lainnya. Berbagai macam bentuk gelombang elektromagnetik hanya dibedakan pada panjang gelombang dan frekuensinya. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Sekian pembahasan materi tentang gelombang elektromagnetik. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.